Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Basam Yusuf dengan NIM 23030151128. Jadi, di sini saya ingin eh, memberitahu atau menjelaskan gimana cara kerja eh, sebuah pesan itu dapat terkirim dari satu komputer ke komputer lainnya. Nah, cara kerja ini tuh eh, di balik itu ada namanya itu 7 layer OC. Jadi bagaimana pesan itu terkirim itu melewati 7 layer. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa aja sih 7 layer yang akan dilalui oleh pesan yang akan kita kirim atau yang akan kita terima. Jadi, yang pertama itu apa sih OC itu? Jadi, OC itu eh, gimana cara data terkirim dari komputer ke server melalui jaringan. Jadi model ini tuh punya 7 lapisan atau 7 layer dan kerjanya tuh berurutan gitu dari aplikasi pengguna ke transmisi fisik data gitu. Jadi 7 lapisan ini punya fungsinya masing-masing. Oke, dari layer ketujuh atau layer yang pertama bakal kita uh, ketahui itu uh, layer ketujuh atau application gitu. Jadi layer ketujuh ini lapisan terdekat dengan pengguna atau kita sebagai pengguna itu tuh yang fungsinya antar muka atau interface uh, yang akan berkomunikasi dengan jaringannya gitu. Contohnya ada HTTP, FTP, SMTP, dan juga DNS. Nah, itu layer yang ketujuh. Yang pertama itu interface. Dan berikutnya layer ke-6 itu presentation. Jadi ini tuh datanya akan diatur formatnya biar bisa dimengerti ke komputer lain ke sesama komputer. Jadi melakukan enkripsi, deskripsi sama kompresi data juga. Nah, contohnya itu ada SSL atau TSL, terus ASCII, terus JPG, dan MPEG. Lanjut ke layer yang kelima, itu session atau mengatur sesi komunikasi antar dua perangkat. Jadi ngejaga koneksi biar tetap aktif dalam melakukan mensinkronisasi data antar dua perangkat ini. Contohnya ada NetBIOS dan RPC. Lalu berikutnya kalau dari layer kelima kita menuju ke layer keempat, yaitu transport. Jadi ini tuh yang bertanggung jawab atas pengiriman data. Jadi inilah yang dari komputer satu ke komputer lainnya ditransfer melalui layer keempat. Melakukan membagikan data ke segmen dan melakukan pengendalian error. Contohnya TCP dan UDP. Lalu ke network, kita menentukan jalur terbaik biar data itu sampai ke tujuan tuh harus lewat mana gitu. Mengatur pengalamatan IP. Jadi kita harus tahu dari IP ini menuju IP ini itu tuh jalur terbaiknya lewat mana. Dan itu yang bekerja di situ layer ketiga atau network. Contohnya IP, ICMP, dan ARP. Menuju ke layer yang kedua, itu ada data link. Ini tuh yang mengatur atau menangani data yang ditransfer antar perangkat dari satu jaringan lokal atau mengatur deteksi dan koreksi error pada frame data begitu. Jadi contohnya itu Ethernet, Triple P, dan switch. Lalu layer yang terakhir itu yang pertama atau physical, jadi lapisan yang paling bawah. Itu layer pertama yang ngatur transmisi bit secara fisik, mengatur media transmisi kayak kabel, listrik, sinyal listrik, dan konektor. Jadi ini fisikalnya kayak kabelan, wifi, dan juga bluetooth. Nah, jadi prosesnya dari komputer ke server itu jadi data tuh dibuat di aplikasi di layer ketujuh. Nah, dikemas sampai tuh dari 7, 6, 5, 4, 3, 2 sampai layer ke 1. Nah, setelah semuanya jadi bit, itu medianya, media fisiknya ini dikirim ke server. Nah, server kan nerima ke langkah ketiga, server itu menerima dari layer 1 ke layer 7 lagi untuk menampilkan informasi atau data ke pengguna yang ke komputer yang lainnya gitu. Nah, proses ini tuh terus berlangsung dua arah begitu selama koneksinya aktif. Jadi begitu cara kerja bagaimana perpindahan data dari komputer satu ke komputer lainnya. Sekian dari saya, Syarul Basam Yusuf dengan NIM 23030151128. Terima kasih.